Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ya. Bagaimana kabarnya? Ya harap semuanya sehat semuanya ya. Dan semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya, kita pada siang hari ini masih akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenai listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pada siang hari ini ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mengikuti pembelajaran yaitu bahwa setelah pembelajaran kalian diharapkan dapat menghitung biaya listrik bulanan rumah tangga, menyebutkan upaya penghematan listrik, dan menyebutkan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian ya, langsung saja kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama mengenai sumber arus listrik ya. Jadi dari arus listrik yang kita gunakan ya ada dua macam, yaitu yang pertama adalah sumber arus searah atau disingkat adalah DC, direct current atau DC. Tentu kalian ya dalam alat-alat rumah tangga itu kan ada tulisan DC atau AC. Contoh dari arus DC atau arus arah yaitu elemen volta, elemen kering atau batu baterai ya, kemudian akumulator atau aki. Nah, itu termasuk sumber arus arah ya, sumber arus arah. Sedangkan yang kedua adalah sumber arus bolak-balik atau alternating current atau disingkat AC. Contohnya adalah sumber listrik dari PLN, dari generator. Nah, generator itu atau diesel itu anak-anak. Jadi ada dua jenis sumber arus listrik, yaitu sumber arus arah DC atau sumber arus bolak-balik atau AC. Hingga kalian kalau nanti mempunyai alat-alat elektronik apa saja, pasti di situ ada tertuliskan petunjuk penggunaan arusnya. Mungkin DC atau AC atau tertulis AC atau DC. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa arus listrik yang digunakan pada alat itu. Kalau tertulis DC berarti harus menggunakan arus arah. Kalau tertulis AC harus menggunakan arus bolak-balik, dan kalau tertulis AC atau DC berarti bisa kedua-duanya. Itu adalah mengenai sumber arus listrik. Kemudian kalau contohnya tadi dalam sehari-hari untuk arus DC atau arus arah, nah ini ada batu baterai. Jadi siapa dari kalian mungkin ada yang sudah membuka batu baterai, di dalamnya isinya apa? Nah, itu adalah gambar penampangnya. Dari paling dalam itu adalah batang karbon. Karbon itu adalah arang itu ya. Itu adalah sebagai kutub positif. Kemudian ada amonium klorida sebagai elektrolitnya. Kemudian ada mangan dioksida ada sebagai depolarisator. Adalah apa? Depolarisator itu adalah alat untuk mencegah terjadinya polarisasi. Kemudian yang paling bawah adalah seng sebagai kutub negatif. Dan contoh yang lain adalah elemen volta. Volta itu adalah nama orang yang menemukan elemen. Jadi elemen pertama adalah yang diketemukan oleh volta ini. Yang keempat adalah mengenai akumulator atau aki. Jadi kalian sudah tahu ya, dari yang digunakan di motor kalian atau mobil, yaitu kan pakai akumulator atau aki. Bedanya apa? Kalau tadi baterai, elemen volta atau elemen kering itu kan hanya sekali pakai, itu disebut elemen primer. Tapi kalau akumulator itu kan bisa diisi ulang, itu disebut elemen sekunder. Jadi sekali lagi, kalau elemen primer udah elemen yang sekali pakai, tapi kalau elemen sekunder itu elemen yang kalau muatannya habis dapat diisi lagi. Contohnya adalah akumulator tadi. Mengenai sumber arus listrik
Kemudian adalah sumber-sumber energi listrik. Energi pada saat ini manusia itu ya penggunaannya kan di rumah tangga dimanapun mayoritas dari manusia menggunakan energi listrik. Padahal sumber energi yang diandalkan manusia adalah energi dari fosil, dan energi fosil itu semakin lama semakin habis. Maka manusia berusaha untuk mencari sumber energi alternatif dari alam ini. Jadi yang sekarang bahasa trennya adalah energi terbarukan. Artinya apa? Energi terbarukan ini jadi insya Allah tidak akan habis ya. Kalau energi fosil ya seperti batu bara, minyak bumi, gas alam ya itu kan nanti bentar aja habis. Tapi ini adalah sumber-sumber energi yang terbarukan. Artinya apa? Akan terus-menerus ada. Yaitu sumber energi listrik itu antara lain apa? Adalah yang pertama energi matahari. Selagi matahari masih bersinar, maka energinya masih dapat dimanfaatkan. Kemudian energi angin ya, juga ya. Jadi kalau seperti kalian tahu negeri Belanda itu dengan sebutan yang keren yaitu apa? Negeri kincir angin. Karena di sana banyak menggunakan energi angin karena anginnya ya tipenya sangat banyak. Kemudian energi lainnya adalah energi air. Nah, juga sudah banyak digunakan di mana-mana energi air ya untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Kemudian bioenergi ya. Jadi energi dari bio ya, jadi menggunakan gas ya. Jadi gas yang dihasilkan dari bahan-bahan biologi. Dan yang terakhir mungkin juga sekarang dikembangkan juga energi gelombang air laut. Nah, dari gelombang air laut itu kan terus menerus ada dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Ini adalah sumber-sumber energi alternatif yang sekarang ini ya dikembangkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan energinya. Jadi nanti coba kalian browsing, dicari apa kelebihan manfaat dari energi-energi ya, energi alternatif ini. Nah, ini adalah sumber-sumber energi alternatif. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai transmisi energi listrik. Transmisi. Jadi kalau kata transmisi ya, kalian sudah pernah dengar kata transfer uang. Nah, itu adalah artinya apa? Transmisi, transfer adalah mengirim energi listrik. Nah, dari mana ke mana? Ada dari sumber ya, sumber energi listrik awalnya yaitu pembangkit yang akan dikirim ke konsumen. Konsumen itu mulai dari ya pabrik, kemudian perkantoran, rumah tangga dan sebagainya. Itu kan jaraknya jauh. Maka ada disusun adalah transmisi. Jadi ada transmisi listrik jarak jauh karena jaraknya sangat jauh. Kalau kalian belum pernah melihat pengiriman energi listrik pakai misalnya diangkut pakai truk kan tidak. Nah, itu menggunakan kabel. Nah, untuk mengirim energi listrik dari pembangkit ke konsumen maka digunakan biasanya adalah dengan sistem tegangan tinggi. Kenapa dengan menggunakan sistem tegangan tinggi? Nah, itu apa? Karena di dalam sistem tegangan tinggi ini ada banyak keuntungan. Keuntungan untuk transmisi listrik jarak jauh dengan tegangan tinggi antara lain misalnya ya, tegangan yang dihasilkan itu tinggi sehingga arusnya menjadi kecil. Nah, dengan tegangan tinggi sekali lagi arusnya adalah yang mengalir kecil. Kalau arusnya kecil maka energi yang hilang di perjalanan adalah juga kecil. Ini adalah keuntungan pertama. Kemudian kalau energinya yang hilang kecil ya, arusnya kecil tadi, maka kabel yang dibutuhkan untuk melintas juga cukup kecil saja, tidak banyak. Kalau kabelnya kecil sehingga bahan yang digunakan juga lebih sedikit sehingga biayanya lebih murah. Itulah ya kenapa transmisi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi, karena mempunyai
banyak keuntungan dibanding dengan tegangan yang rendah. Adalah mengenai transmisi listrik jarak jauh. Jadi pengiriman energi listrik dari tempat pembangkit sampai ke konsumen. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, ya, sekarang kita lanjutkan mengenai listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar kita atau di dalam lingkungan. Kemudian yang kedua adalah upaya penghematan pemakaian energi listrik. Dan yang ketiga adalah mengenai pencegahan bahaya listrik. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu adalah mengenai penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan tadi ya, bahwa sekarang ini manusia sangat tergantung pada energi listrik. Jadi semua kegiatan ya kita menggunakan energi listrik. Jadi manakala listrik padam, ulangan ya, kita akan bekerja pun akan susah. Karena apa? Semua peralatan menggunakan energi listrik. Nah, di sini yang pertama adalah mengenai energi listrik. Ya, jadi besarnya energi listrik itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tegangan atau beda potensial. Jadi sekali lagi tegang itu sama dengan beda potensial ya, dengan simbol V besar. Dan yang kedua adalah kuat arus listrik, simbolnya I. Dan nomor 3 adalah ditentukan oleh waktu. Sehingga besarnya energi listrik ini ya dapat dihitung dengan rumus, yaitu ini. Perhatikan ya, tadi dipengaruhi 3. Jadi energi listrik itu disimbolkan huruf V besar. W sama dengan Fit. Nah, jadi V kali I kali T. V itu tegangan, I kuat arus, T adalah waktu. Nah, kemudian dari W sama dengan Fit dapat juga diturunkan menjadi W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Jadi itu juga bisa diturunkan menjadi W sama dengan V kuadrat per R kali T. Dan ketentuan W adalah energi listrik satuannya Joule, V tegangan satuannya volt, I kuat arus satuannya ampere, R adalah hambatan satuannya ohm, dan T adalah waktu satuannya sekon. Adalah rumus untuk menghitung besarnya energi listrik. Kemudian yang kedua adalah mengenai daya listrik. Apa itu yang disebut daya listrik itu? Daya adalah banyaknya usaha yang dilakukan setiap detik. Nah, dari pengertian daya itu, maka besarnya daya dapat dihitung dengan rumus, yaitu yang pertama adalah daya itu adalah disingkat dengan huruf P besar. P sama dengan V per T. Jadi banyaknya usaha atau energi yang dilakukan setiap detik. Dari P sama dengan V per T dapat turunkan menjadi P sama dengan V kuadrat per R. Juga dapat turunkan menjadi P sama dengan V kali I. Dapat juga diturunkan menjadi P sama dengan I kuadrat kali R. Itu adalah ya rumus-rumus untuk menghitung besarnya daya listrik. Ya, P besar adalah daya, satuannya watt. Kemudian W tadi energi listrik, satuannya joule. V tegangan, satuannya volt. I kuat arus, satuannya ampere. R adalah hambatan, satuannya ohm. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Anak-anak sekalian ya, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan untuk contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah solder listrik dipasang pada tegangan 120 volt sehingga arus mengalir 5 ampere selama 1 menit. Berapa besar energi listrik yang dihasilkan? Nah, dari soal ini maka dapat diselesaikan. Yang pertama sudah diketahui adalah tegangannya V 120 volt,
arus yang mengalir I 5 ampere dan waktu yang diperlukan adalah 1 menit. Adalah waktu harus dalam detik ya, 1 menit sama dengan 30 detik. Sedangkan yang ditanyakan adalah energi, besar energi listrik V, bahwa V sama dengan V kali I kali T. Tinggal memasukkan ya bilangannya 120 kali 5 kali 60. Jadi sama dengan 36.000 Joule. Mudah kan anak-anak ya dalam menghitungnya, ya kalian pahami betul ya untuk soal hitungan ini. Contoh soal yang kedua mengenai soal daya, yaitu sebuah sekring dipasang pada tegangan 250 volt menyebabkan arus mengalir 2 ampere. Berapa daya sekring itu? Ya, untuk menyelesaikan dari soal itu yang diketahui yang pertama adalah tegangannya 250 volt, kuat arus yang mengalir 2 ampere. Yang ditanyakan adalah apa? P, yaitu daya. Kita tadi ya untuk rumus daya itu kan ada 4, kita pilih yang sesuai, yaitu ada V ada I. Berarti rumus yang dipilih adalah P sama dengan V kali I. 250 kali 2 sama dengan 500 watt. Nah, anak-anak ya sekalian sudah jelas kan ya. Jadi adalah contoh-contoh soal mengenai perhitungan mengenai energi listrik dan daya listrik. Dan contoh soal yang ketiga adalah cara menghitung ya biaya rekening dalam rumah tangga. Kalian perhatikan betul di sini ya. Contoh soalnya, rumah Pak Lurah menggunakan alat-alat listrik. Yang pertama adalah 4 buah lampu masing-masing 25 watt dipakai 10 jam per hari. Yang kedua, 1 TV 100 watt dipakai 5 jam per hari. Dan yang ketiga adalah setrika 300 watt dipakai 2 jam per hari. Jika harga rekening 1 kWh Rp1.000, hitunglah A. Besar energi yang dipakai dalam sehari. B. Besar energi yang dipakai dalam sebulan. C adalah rekening yang harus dibayar dalam 1 bulan. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut yang diketahui dari soalnya. Yang pertama adalah daya alat pertama P1. Ditulis satu-satu ya per alat. Jadi P1 sama dengan 4 kali 25 watt, 4 lampu kali 25 watt sama dengan 100 watt. Waktu pakainya T1 10 jam. Kemudian alat yang kedua P2 adalah 1 kali 100 watt sama dengan 100 watt. Waktu pakainya adalah 5 jam. Sedangkan alat yang ketiga 1 buah setrika 1 kali 300 watt sama dengan 300. Waktu pakainya adalah 2 jam. Sedangkan harga 1 kWh adalah Rp1.000. Sedangkan yang ditanyakan dari soalnya adalah yang pertama adalah besarnya energi yang dipakai dalam 1 hari, yang kedua besar energi dalam 1 bulan, dan yang ketiga adalah besar rekening yang harus dibayar dalam 1 bulan. Sehingga dari situ maka dapat dijawab dengan rumus. Nah, perhatikan di sini. Jadi kita punya rumus yaitu tadi untuk menghitung energi W sama dengan P kali T. Sehingga tinggal menjumlahkan ya. Dalam 1 hari maka kita tinggal menambahkan energi yang dipakai dari semua alat. Jadi P1 kali T1 ditambah P2 kali T2 ditambah P3 kali T3. Dihasilkan di situ ya 1000 tambah 500 tambah 600 satuannya dalam watt jam atau watt hour, sehingga jumlahnya 2100 watt jam atau watt hour. Dari situ maka satuannya diubah menjadi kWh. kWh itu kilowatt hour, maka harus dibagi 1000 menjadi 2,1 kWh. Itu adalah energi yang dipakai dalam 1 hari. Kemudian kalau yang dipakai dalam 1 bulan, 1 bulan itu adalah 30 hari, maka tinggal mengalikan saja pemakaian 1 hari kali 30 hari.
Jadi 2,1 kWh kali 30 sama dengan 63 kWh. Itu adalah besar energi yang dipakai dalam 1 bulan. Sehingga rekening yang harus dibayarkan dalam 1 bulan adalah besar pemakaian energinya kali harga rekeningnya. Jadi 63 kWh kali Rp1.000 sama dengan Rp63.000. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya, udah jelas ya sekarang ya untuk menghitung besarnya biaya rekening dalam suatu rumah tangga. Jadi nanti dicoba dengan soal yang lain di rumah ya. Kalau belum jelas dapat ditanyakan lewat WA, lewat email atau yang lainnya. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai upaya penghematan energi listrik. Jadi karena energi listrik sekarang ya, kita tahu banyak pemadaman karena masih kurang, ada daerah-daerah yang belum bisa menggunakan energi listrik. Jadi kita yang alhamdulillah sudah ada aliran, maka kita harus berusaha menghematnya. Bagaimana caranya ya? Upaya dalam penghematan itu antara lain ya, ini kalian bisa membaca ya. Misalnya mematikan peralatan kalau tidak digunakan. Kalau menggunakan lampu yo yang hemat energi. Nah, lampu yang tidak dipakai dimatikan. Kalau siang hari ya di rumah ada ventilasi jendela dibuka sehingga sinar matahari bisa masuk ya, sehingga lampu tidak usah dinyalakan. Kemudian kalau mesin cuci ya pengeringnya digunakan pada saat cuaca yang tidak cerah. Dan yang terakhir, bila saat tidur ya menggunakan lampu yang redup saja atau pada kondisi lampu dimatikan. Itu adalah upaya-upaya untuk menghemat penggunaan energi listrik. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu upaya mencegah bahaya listrik. Jadi ya bahaya listrik itu di samping bermanfaat juga tentu saja ada sisi bahayanya. Sehingga bagaimana cara kita menghindari bahaya itu? Jadi cara-cara upaya itu yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya bahaya antara lain dengan memasang sekring. Jadi dengan sekring itu adalah pembatasan arus yang mengalir, sehingga arus terlalu besar sekring akan terputus otomatis dan arusnya ya tidak akan berlanjut. Kemudian menggunakan kabel yang sesuai dengan arus yang mengalir, hanya sesuai yang disarankan dari PLN ya. Kemudian mengganti kabel yang telah mengelupas ya, atau melindunginya dengan isolator. Yang selanjutnya menggunakan satu stop kontak untuk satu peralatan dan mencabut kabel alat listrik bila tidak digunakan. Setelah alat-alat tidak digunakan semuanya dicabut ya untuk kabelnya. Kemudian menggunakan alas kaki dari karet atau plastik kering bila kita memperbaiki jaringan listrik. Jadi kan karet atau plastik itu kan termasuk isolator ya kemarin. Isolatornya adalah bahan yang tidak mengalirkan arus listrik. Dan yang terakhir, jadi menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak, dan sambungan listrik. Itulah anak-anak ya upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bahaya listrik. Nah, anak-anak sekalian ya alhamdulillah ya materi kita sudah selesai untuk semester gasal ini. Terakhir mengenai tagihan ini ya, nanti harapkan tagihan dikerjakan seperti biasa di buku tugas dan dikumpulkan pada waktunya. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya, jadi sekali lagi untuk materi kita sudah selesai. Kalian persiapkan yang pertama untuk ulangan harian di bab listrik dinamis ini, dan yang kedua untuk persiapan untuk melakukan PAS penilaian akhir semester gasal. Anak-anak ya selamat belajar, tetap semangat dan jaga terus kesehatan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.